Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan gelar perkemahan Sabtu malam Minggu dan aksi peduli lingkungan di areal Telaga Wahyu. Sebagai upaya meningkatkan branding sekaligus menjadikan Telaga Wahyu sebagai destinasi yang berwawasan Sabta Pesona, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan menggelar acara perkemahan Sabtu malam Minggu dan aksi peduli lingkungan yang mengambil lokasi di area Telaga Wahyu Plaosan, Kabupaten Magetan, 18 sampai 19 Mei tahun 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah kurang lebih 215 peserta yang terdiri dari Warcap Magetan, Saka Pariwisata, Saka Kalpataru, Saka Wirakartika, Saka Widya Budaya Bakti, Saka Dirgantara, Kuartir Ranting Plaosan, Paguyuban Telaga Wahyu, Kelompok Misbar, dan BPBD. Joko Trihono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh adik-adik pramuka yang pasti aktif dalam bermedia sosial. Kami berharap agar adik-adik yang ikut kegiatan ini menyebarluaskan pesona Telaga Wahyu. Rangkaian kegiatan ada beberapa acara, antara lain membersihkan sampah termasuk sampah yang sudah lama menumpuk di area Telaga Wahyu, dilanjutkan dengan menanam rumput odot sebagai pakan rusa total yang ada di sini, jelas Joko Trihono. Lebih lanjut, Joko Trihono menambahkan, ke depan Telaga Wahyu ini merupakan destinasi wisata edukasi tematik yang mengambil tema Cinta Bahari. Ke depan di sini akan ada beberapa ikon yang menarik, antara lain pesawat dan kapal laut yang merupakan bantuan dan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Untuk pesawat, dalam beberapa bulan ke depan akan bisa terrealisasi, sedangkan kapal laut masih dalam proses. Hal ini kita laksanakan sebagai upaya Telaga Wahyu ini agar semakin diminati oleh wisatawan, pungkas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ini. Berikut ini video lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe, Benny Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mas Benny. Terkait kegiatan hari ini tujuan dan harapannya apa sih Pak? Sebetulnya kegiatan kami mendatangkan adik-adik pramuka ini, adik-adik pramuka ini kan generasi milenial. Mereka tentunya memiliki Instagram, bermedia sosial, sehingga apa yang dia lakukan malam ini tentunya akan menjadi sebuah materi bagi media sosial dia. Dan yang sebetulnya yang lebih utama, selain kami ingin mengangkat branding wisata Telaga Wahyu ini, salah satunya Telaga Wahyu ini kan baru upaya penataan dan yang paling fokus segera ditangani yaitu masalah sampah, karena selama mungkin ya bertahun-tahun tidak pernah disentuh, sehingga area bibir telaga ini, pantai dengan darat ini banyak sekali sampah-sampah tumpuan yang berada di air, sehingga besok kita fokus membersihkan sampah-sampah yang berada di sekitar telaga. Dan fokus berikutnya besok kita lakukan penanaman rumput yang kita gunakan untuk rusa yang ada di area Telaga Wahyu ini, sehingga keberlangsungan hidup mereka di sini juga terjaga. Kemudian ada beberapa tumpuan sampah yang kami sudah bahas dengan BPBD dan Dinas LH. Besok sampah yang sudah ada ini
yang tumbuhan bertahun-tahun ini kita ambil. Terus nanti selanjutnya untuk melestarikan ini kita serahkan kepada KSM untuk pengelolaannya melalui TPS 3R Kelurahan Pausan. Nah, tadi dikatakan ada branding, rebranding ya. Iya. Nah, Telaga Wahyu ini ke depan akan dibuat seperti apa, Pak? Telaga Wahyu ini tentunya saat ini ibaratkan apa ya, wilayah atau daerah atau orang ini masih original. Jadi bagaimana kita memulesnya diawali dari awal, sehingga kami berupaya menciptakan wisata Telaga Wahyu ini nanti menjadi wisata yang lebih premium. Kami edukasi pedagang-pedagang yang existing yang ada di sini, kita tempati di ruang yang sudah ada, kemudian mereka kita ajari. Yang saat ini mungkin menjual apa ya, minuman sakset dan sebagainya, nanti kita arahkan agar tematik yang ada di sini, salah satunya di sini nanti tematiknya kopi. Ada beberapa tanaman kopi yang kita tanam di sekitar lingkar Telaga ini, sehingga terkesan bahwa kalau berada di Telaga Wahyu ini, yang kopinya kopi Telaga Wahyu, kan begitu, yang ditanam di area Telaga Wahyu ini. Terus kemudian dari tematik ini, salah satu yang kita angkat termasuk jadi tematik edukasi. Salah satu yang kita angkat nanti termasuk kita nanti insya Allah mendapatkan bantuan pesawat dari TNI AL yang mungkin beberapa bulan ke depan insya Allah sudah bisa kita tempatkan di Telaga Wahyu ini. Dan juga kapal, tetapi kapalnya masih dalam batas pengajuan. Yang kemarin surat dari PJ Bupati sudah kita luncurkan kepada KSAL yang ada di Jakarta. Oke, siap. Jadi boleh ditarik kesimpulan sedikit ya, mungkin Telaga Wahyu arahnya untuk edukasi tematik ya. Tematik salah satunya bagaimana generasi muda itu cinta kepada bahari. Betul. Oke, siap. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa meskipun Magetan Sarangan ini berada di bawah lereng Gunung Lawu, di Gunung Lawu, tetapi memiliki sejarah bahwa Magetan ini memiliki, ini penting juga di TNI AL, karena embrio dari Akademi Militer waktu itu juga berawal dari latihan yang dilakukan oleh tentara Angkatan Laut yang berada di wilayah Magetan, Sarangan dan sekitarnya. Oke, siap. Jadi akan menguat sejarah yang TNI AL pernah menorehkan sejarah di Magetan ini. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, siap. Malam Mas Doni. Telaga Wahyu semakin jaya. Siap. Oke. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala, hadir malam hari ini kakak-kakak pembina, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, malam hari ini kita sengaja berkumpul di Telaga Wahyu, berkumpul bersama paguyuban, masyarakat, adik-adik pramuka, kakak-kakak. Besok kita akan melakukan gerak bersama peduli lingkungan Pramuka Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Pramuka. Oke, langsung saja menyingkat waktu ini. Saka Kalpataru, mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih sudah hadir Saka Kalpataru. Besok didampingi sama Kak Eko. Karena Kak Eko besok ya. Terus berikutnya Saka Widya Budaya Bakti. Oke, tepuk tangan. Wes, wakil dewe. Matur suwun. Berikutnya dari Saka Wirakartika. Kompak nih ya. Oke, berikutnya yang terakhir nih Saka Dirgantara. Oh, yes, gak mau kalah. Terima
terima kasih. Ini ngomong-ngomong mana Mas Saka pariwisatanya? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan malam hari ini bisa membersamai kita bersama. Sebetulnya tidak ada acara khusus pada kesempatan malam hari ini. Kita hanya ingin berkumpul bersama saja untuk melepaskan penat sesaat dan momen ini baik kita gunakan untuk bersilaturahmi sekaligus mencoba sedikit membranding tentang Telaga Wahyu ini, karena Telaga Wahyu ini salah satu aset kita yang perlu, aset pariwisata kita yang tentunya ini menjadi salah satu bagian pengembangan kepariwisata yang ada di Kabupaten Magetan. Karena ketika kita bicara sektor pariwisata ini sebuah investasi yang tidak akan pernah habis, sehingga di dalam upaya menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan beberapa sektor lain pendukung, pariwisata ini memang sebagai pengungkitnya. Oleh sebab itu pengabdian kita tentunya semata-mata demi untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya kita melalui sektor mana kita untuk mengabdikan diri. Nah, sekali lagi sektor pariwisata ini menjadi sebuah investasi yang tidak akan pernah berhenti, yang terus tiap dinamika pertumbuhan sektor pariwisata ini akan terus berkelanjutan. Hanya bagaimana kita melakukan manajemen sektor pariwisata ini untuk selalu hidup dan untuk selalu eksis. Telaga Wahyu ini berada di bawah Telaga Sarangan dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1100 mdpl, sehingga kondisi geografis, hawa demokrasi yang ada di sini tentunya juga tidak kalah dengan Sarangan. Ini adalah potensi besar yang harus kita kembangkan bersama-sama. Potensi yang ada di sini, lalu bagaimana Telaga Wahyu ini secara aset insya Allah sudah berada di bawah tangan pemerintahan daerah, sehingga kita bersama bisa mengintervensi pengembangan Telaga Wahyu ini. Beberapa bulan lalu kita lakukan pembersihan Telaga Wahyu ini, dan kemudian ada beberapa destinasi yang kita tempel, seperti halnya ada Rusa Totol, kemudian juga ada Angsa, dan mungkin nanti ada beberapa daya pengungkit yang lain di dalam upaya penataan ini. Dan perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua bahwa tingkat kunjungan wisata yang khususnya yang berada di Telaga Wahyu ini sudah mencapai dalam kita bicara setahun yang lalu sebelum dilakukan upaya pemasaran pariwisata di Telaga Wahyu ini, dalam 1 tahun kunjungan di Telaga Wahyu ini hanya sekitar 10.000. Dan setelah kita lakukan intervensi yang tidak seberapa banyak, pada bulan ini baru bulan Mei, kunjungan pariwisata di Telaga Wahyu ini sudah mencapai 7.000. Dan ini sangat signifikan sekali ketika kita bersama-sama untuk memelihara kepariwisataan ini demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Dan itu tidak salah. Terus kemudian to the point, pada kesempatan malam ini dan sampai besok pagi, nanti Kak Willis dan Kak Yosep ini akan menyampaikan tentang rangkaian program yang akan kita lakukan. Satu-satunya sebetulnya saya minta untuk target kita besok sebetulnya ada beberapa, tetapi yang paling utama
kebersihan yang berada di Telaga Wayu ini, mulai dari bibir pantai Telaga sampai dengan ke arah lingkungan telaga ini menjadi fokus, karena kepariwisataan itu sebetulnya murah, walaupun tidak bagus-bagus sama, tetapi yang penting bersih itu aja sudah bisa mendatangkan orang untuk bisa bernyaman berlama-lama tinggal di sini. Terus kemudian besok juga kami harapkan bisa melakukan penanaman. Salah satu supporting, kita memiliki rusa total yang tentunya tiap hari membutuhkan pakan. Oleh sebab itu besok kita tanami rumput odot di sebelah sisi barat kandang agar keberlangsungan hidup mereka juga terjaga. Itu terus kemudian mungkin dari teman-teman LH melakukan kegiatan penyesuaian pengambilan sampah yang berada di sisi pojok utara timur ini agar keberlangsungan kebersihan yang ada di Telaga Wayu ini nanti terjaga mulai dari besok. Teman-teman dari paguyuban perahu, teman-teman dari paguyuban kios, kantin atau warung yang ada di sini nanti bersama-sama untuk melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini yang dikelola secara mensejahterakan masyarakat. Besok kita awali agar keberlangsungan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Magetan ini terus akan semakin membaik dan semakin membaik. Ke lokasi api unggun, Bapak. Iya. Iya. Teman-teman, terima kasih Kak Joko. Dimulainya Hari Bakti Pramuka Peduli Lingkungan dirancang sebagai pariwisata hijau di Telaga Wayu. Terima kasih, tepuk tangan untuk pariwisata Magetan. Keren ya. Siap. Oke. 8 itu ibu-ibu, yang perempuan itu nanti ada Mas Rama, Mas Galih, Mas Didi di 678 mulai musola. Apabila mukenanya kotor mungkin bisa nanti bagian kebersihan. Bakar silakan, acaranya sudah bebas sampai nanti jam 11 malam kita istirahat, masuk ke tenda dan habis sarapan nanti kita mulai kerja. Oke, semangat, monggo Mas Eri, lanjut. Pak Kole kenyang ya hari ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Terima kasih, tetap semangat kesehatan sehingga kita bersama masih terus bisa melaksanakan kegiatan demi dharma bakti kita kepada Pertiwi, dan yang lebih mendasar yaitu sebetulnya arahnya kepada kesejahteraan masyarakat. Saya atas nama Kamabicap menyampaikan rekan-rekan semua, baik dari Kak Wacap, kemudian Forkompimda, beberapa dinas yang hadir, dan kakak-kakak semua dari Saka yang hadir pada kesempatan tadi malam dan pagi hari ini. Sekali lagi saya atas nama Kamabi Saka Pariwisata menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak ada sesuatu yang sempurna bisa kita sampaikan kepada panjenengan semua. Oleh sebab itu saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kita, biar tidak ada kesan jembrung atau Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD, serta nanti ditambah dari Saka kemarin lupa saya. Terus kemudian nanti ada sebagian yang keberlangsungannya Pak Yok, untuk keberlangsungannya tentunya butuh, karena ini musim kemarau, butuh air, sehingga nyun tulung untuk bisa disirami untuk paling tidak seperti ini. Baris langsung tidak bisa, karena airnya nanti yang dari atas dia bisa menggerus. Oleh sebab itu bisa kita siksa sehingga air dari masing-masing ini bisa ketahan.
Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Dengan adik siapa ini? Nasela. Nasela. Oke, dari Saka mana Mas? Saka Wirakartika. Saka Wirakartika. Ini bersama teman-teman jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 14 sampai 15. Oke. Nah, semalam kemah di sini ya? Iya. Di mana kemah di Telaga Wahyu nih? Di sana. Kalau malam itu kedinginan. Oh, kedinginan. Nggak bawa selimut kah? Nggak bawa selimut? Banyak angin. Oh, banyak angin. Iya. Tapi nggak apa-apa untuk melatih semangat dan Apa semangat sih, Pak. Oke. Oke. Nah, ini kan ikut kerja bakti bersih-bersih telaga ya. Nah, perasaannya gimana ikut kerja bakti ini? Ada senengnya, ada lelahnya juga. Oh, seneng dan lelah. Senengnya? Senengnya dapat ikan. Oh, dapat ikan. Loh, bersih-bersih masa dapat ikan? Dapat sampah, bersihkan lingkungan gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih, Dek. Semangat. Ya, dadah. Tetap berkarya dan salam pramuka.